فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membaca beberapa poin pembahasan terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa indak ya Yusuf? Keyakinan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dalilnya? Naam. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, yani hatta yasma'a Al-Quran. Baik. Yang lainnya indah ya Iqbal. Di antara poin pembahasan yang kita ambil tentang sifat pemberian ampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara namanya At-Tawwab, Al-Afu dan Al-Ghafur, yang ketiga-tiganya terkandung penetapan sifat pemberian ampunan. Yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan bagi hamba-hamba yang mau bertobat kepadanya, selama dia memenuhi syarat-syarat taubat. Apa syarat-syarat pokok untuk taubat bisa diterima? Mujahid. Menyesali, mencabut diri dari dosa itu, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian apabila dosa itu terkait sesama manusia, misalnya dulu pernah memukul, menzalimi, maka ada tambahan syarat. Apa itu? Akmal. Kalau dosanya dengan sesama manusia, selain tiga perkara tadi, memohon ampunan kepada Allah, juga harus apa? Nah, yaitu harus meminta kehalalan, meminta maaf mudahnya kepada orang yang dizalimi. Apabila kesalahan tersebut berupa pengambilan harta tanpa hak atau pengerusakan, berarti selain minta kehalalan juga berkewajiban untuk apa? Syukran. Untuk mengembalikan raddul madzalim, mengembalikan hal-hal yang dulu pernah diambil dengan cara zalim. Taib. Kemudian pembahasan yang lain yang kita ambil kemarin apa? Indak ya Ubadah. Nah, di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Maksudnya atau kandungan maknanya apa?
mensyukuri amalan hamba-hambanya walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalan hamba-hambanya walaupun sedikit. Dan syukurnya Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh hamba di antaranya apa? Yang paling cepatnya di dunia ini yang dirasakan dari amalan yang dia lakukan. Apa Zakaria? Tambahkannya nikmat di dunia, juga dilapangkannya dadanya untuk beramal saleh. Ini bentuk kesyukuran Allah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa yu'minuna bima jaa'a bihi al-kitab wa tawatarat bihi sunnatu anna al-mu'minina yarawna rabbahum ta'ala 'ayanan jahratan wa anna na'ima ru'yatihi wal fawza bi ridwanihi akbarun na'imi wa aladduh. Dan ahli sunnati wal jamaah beriman dengan dalil-dalil yang datang di dalam Alkitab dan yang mutawatir di dalam as-sunnah, bahwasanya kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat ayanan jahratan, yaitu melihat ayanan dengan mata kepala, jahratan dengan terang. Dalam artian melihat dengan mata kepala secara jelas. Pada lafaz ayanan untuk mempertegas bahwasanya melihatnya kelak bukan sekadar melihat dengan mata batin, tapi dengan mata kepala. Dan tidak ada kesamaran sedikit pun padanya, makanya ditegaskan jahratan. Dan bahwasanya kenikmatan berupa melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal itu merupakan sebesar-besar kenikmatan dan yang paling lezatnya. Pada poin pembahasan ini akhwani fillah, Imam Sa'di rahimahullahu taala memaparkan kepada kita secara ringkas tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah terkait perkara ar-ru'yah. Di mana ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa kaum mukminin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan hal ini ditunjukkan dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Bahkan sunnah yang menunjukkan tentang itu mutawatir. Sebagaimana dalam kumpulan hadis-hadis mutawatir pada bait yang telah sering kita ulang-ulang, siapa yang ingat? Bait yang mengumpulkan beberapa hadis-hadis mutawatir. Indak Isnan mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wa ihtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab, yaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa ru'yatun, dan hadis tentang ru'yah, ini yang kita inginkan. Maksud wa ru'yatun yaitu hadis tentang
ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Melihatnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian hadis tentang syafaah dan hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dilewati oleh umat-umatnya kecuali mereka-mereka yang terusir dari kalangan ahlil bid'ah wal ahwa dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Kemudian wa mashul khuffain, dan hadis tentang mashul khuffain, mengusap dua khuf ketika berwudu. Wa hadhi ba'du, dan ini sebagian dari hadis-hadis mutawatir yang masyhur. Baik. Adapun dalil dari Al-Quran, di antaranya ayat di surat Al-Qiyamah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut berbinar-binar kepada Rabb mereka, mereka melihat. Nah, pada lafaz ila rabbiha nadhirah di ayat yang ke-23 dari surat Al-Qiyamah, maksudnya bahwasanya mereka itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata, kedua mata mereka. Dan telah datang penafsiran dari sederetan para salaf, dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah dengan sanadnya dari Ikrimah. Nadhirah qala tanzuru ilaihi nadharan. Nadhirah tanzuru ilaihi nadharan, yaitu mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penglihatan. Juga riwayat yang semisal dalam tafsir At-Tabari dan dalam kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah yang dikarang oleh Imam Ad-Darimi. Ayat yang kedua di surat Al-Mutaffifin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ini semuanya insyaallah sudah hafal, tinggal diingat sisi pendalilannya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir pada hari tersebut terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Terhijabi yaitu apa? Tertutupi. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan yang terkandung padanya nikmat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, lamma an hajaba haula'i fi sakhati kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha. Dan ini pendalilan yang sangat gamblang. Imam Syafi'i mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghijab orang-orang kafir itu, di saat Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka, maka di sini terdapat dalil bahwasanya para wali-wali Allah dari kalangan orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah meridainya. Karena ketika dikhususkan yang terhijabi dari melihat Allah adalah orang-orang kafir, menunjukkan bahwasanya kaum mukminin
akan melihat Allah. Dan yang menunjukkan akhwanifillah bahwasanya nikmat ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, di surat Yunus ayat yang ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Telah datang riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Naam, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dibacakan di sisi beliau lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qalu wa ma ziyadatu ya khalifata Rasulillah? Apa tambahan itu wahai khalifah Rasulullah? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan an-nadharu ila wajhillahi azza wa jal. Tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran dari orang yang paling berilmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling utamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Az-ziyadah, tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan pendalilan dengan ayat ini didukung oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdurrahman bin Abi Layla an Suhaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum." Fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Allah ketika penduduk surga telah masuk surga, Allah berkata kepada mereka, kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan. Kira-kira bayangkan apa? Penduduk surga dengan kenikmatan yang begitu banyak masih ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian ingin tambahan. Maka para penduduk surga, karena tidak tergambarkan lagi ada nikmat yang lebih besar dari itu, mereka menjawab, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami putih, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Yang ini adalah nikmat yang paling agung yang mereka rasakan saat itu. Tidak bisa mengira-ngira lagi apakah ada nikmat yang lebih besar dari itu. Qala fayakshiful hijaba fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka Allah pun menyingkap hijab, dan tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini. Itu apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini jelas pendalilan dari hadis tersebut, akhwan, bahwasanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala kala di hari kiamat merupakan ziyadah, merupakan tambahan nikmat atas nikmat yang diberikan kepada penduduk surga. Dalam hadis Suhaib, dan dalam athar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga penafsiran ini datang dari sederetan para salaf seperti Hasan Al-Basri. Demikian pula dari Abdurrahman bin Abi Layla.
Beliau mengatakan tentang ayat lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, al-husna al-jannah wa ziyadatu an-nadaru ila wajhillah. Ini bagus dihafal. Al-husna al-jannah. Berarti maknanya bagi orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan, apa itu? An-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga datang dalam riwayat Daruqutni dari Hudzaifah radhiyallahu anhu penafsiran bahwasanya az-ziyadah adalah an-nadhar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain akhwan yang juga telah dihafal adalah ayat di surat Qaf, ayat yang ke-35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki di dalam surga, dan di sisi kami ada tambahan yang akan diberikan. Nah, al-mazid, tambahan atas nikmat yang diberikan kepada penduduk surga, maksudnya adalah apa? An-nadhar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran ini datang dari sederetan para salaf, disebutkan oleh Ibnul Qayyim di antaranya Anas bin Malik dan juga tabi'in seperti Zaid bin Wahab dan yang lainnya. Nah, berapa ayat yang telah kita ambil? Kita ambil ayat-ayat yang mudah, yang mayoritasnya sudah dihafal. Apa yang pertama tadi? Afif, apa bunyinya? Naam, surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang kedua apa? Fadil. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Pendalilannya? Nah, pendalilannya bagaimana? Di sini menetapkan hijab. Mereka terhijabi. Kok dalil untuk menunjukkan kaum mukmin melihat Allah? Bagaimana berdalil dengannya? Nah, mudahnya tatkala ayat ini menegaskan orang-orang kafir terhijabi dari melihat Allah, berarti kaum mukminin yang diridhai akan melihat Allah. Baik, ayat ketiga Pak Muhammad Aceh. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mana dalilnya? Bahwasanya itu melihat Allah. Pada lafaz az-ziyadah, ziyadah yang dimaksud adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Ini penafsiran siapa? Nah, ini penafsiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Abi Layla, Al-Hasan Al-Basri, nah, juga Hudzaifah, yang didukung oleh hadis Suhaib, di mana Nabi setelah menyebutkan tentang ru'yatullah, beliau membaca ayat ini. Taib, dalil yang lain apa Abdul Hafid? Ya sudah dihafal saja. Naam, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Naam, di surat Qaf, al-mazid yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga.
ditafsirkan oleh Anas bin Malik juga sederetan para tabi'in. Ini dalil-dalil dari Al-Quran. Maupun adapun dalil dari As-Sunnah, tadi telah kita sebutkan hadis Suhaib dalam Sahih Muslim, ini sangat jelas, di mana melihat wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat tambahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan mereka tidak mencintai nikmat yang lebih agung dari itu. Atau dalam artian tidak ada nikmat yang lebih mereka cintai melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan di sana ada pembahasan tentang permasalahan ru'yatullah yang dikhilafkan. Adapun tentang melihatnya kaum mukminin kelak, ini di sisi ahli sunnah tidak ada khilaf. Yang diperselisihkan di kalangan ahli sunnah sendiri adalah apakah orang-orang kafir kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika berkumpul di padang mahsyar. Karena kaum mukminin melihatnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ikhwan, di dua kondisi. Yang pertama, ketika berkumpul di padang mahsyar mereka akan melihat Allah. Dan yang kedua, ketika mereka telah masuk ke dalam surga, mereka akan melihat Allah, yang itu sebagai nikmat tambahan terbesar. Ini kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, terjadi khilaf apakah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Baik, sebagian ahli sunnah mengatakan tidak melihat berdasarkan ayat di surat Al-Mutaffifin tadi. Apa ayatnya tadi? Mujahid? Naam, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Baik. Sebagian menetapkan bahwasanya mereka melihat, tapi kemudian setelah itu terhijabi. Dan ini wallahu taala alam pendapat yang rajih, ikhwan, bahwasanya semua yang ada di mahsyar akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berkumpul di mahsyar akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keumuman ayat, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Di surat apa ini? Indah ya apa? Umar. Umar. Surat apa Umar? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Al-Insyiqaq. Tayyib, ahsanta. Baik sekalian manusia, sesungguhnya kalian melakukan amalan dan sungguh kalian akan bertemu dengan Allah. Famulaqi, akan bertemu. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah, wa'lamu annakum mulaquhu. Ketahuilah, yakinilah bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan telah kutip adanya ijma'. Adanya ijma' di kalangan ahli lughah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Naam, wa'lam rahimakallah anna 'inda ahli al-'ilmi bil lughah anna al-liqa' hahuna la yakunu illa mu'ayanatan. Baik, bahwasanya liqa', pertemuan, perjumpaan dengan Allah itu secara bahasa yang namanya berjumpa mesti apa? Melihat. Baik. Al-liqa secara bahasa terjadi ijma' di kalangan ahli lughah bahwasanya perjumpaan, pertemuan itu taqtadil mu'ayanah, berkonsekuensi untuk melihat. Ini menunjukkan bahwasanya hamba-hamba Allah secara keseluruhan akan melihat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan bertemu dengan Allah. Cuman bedanya, ikhwan, kalau orang-orang kafir, orang-orang munafikin,
Nah, mereka melihat Allah itu akan menambah semakin sengsaranya mereka. Akan menambah semakin sengsaranya mereka. Nah, berbeda dengan kaum mukminin. Mereka melihat Allah itu sebagai suatu bentuk nikmat. Taib. Kemudian setelah melihat Allah di padang mahsyar, orang-orang kafir akan terhijabi, akan tertutup, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala lagi. Adapun kaum mukminin, nah, setelah melihat di padang mahsyar, mereka akan diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kembali pada saat mereka telah masuk ke dalam surga. Baik. Ini pendapat yang rajih tentang apakah orang-orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan dalam permasalahan ini ada tanbih bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahwasanya perkara yang diperselisihkan ini di kalangan ahli sunnah, yang notabene ini perkara akidah atau bukan? Perkara akidah, ikhwan. Ini perkara akidah. Dan perkara ini termasuk di antara yang diperselisihkan sejak dulu. Dan Syekhul Islam menegaskan jangan sampai perselisihan dalam perkara tersebut kemudian mengharuskan atau berdampak adanya taqatu', adanya saling memutus hubungan, adanya saling memusuhi. Nah, kenapa? Karena memang perselisihannya perselisihan ilmiah, pembahasan ilmiah. Taib, dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami dalil. Taib. Dan mukhalif dari kalangan ahli sunnah dalam masalah ini tidak dikatakan sebagai kemudian pengikut hawa nafsu. Nah, karena memang khilafnya khilaf yang qadim, khilaf yang sudah terdahulu. Masing-masing menguatkan mana yang dia pahami dari dalil bahwasanya itu pendapat yang rajih. Dan ini tanbih yang bagus, ikhwan, seorang untuk mengetahui kadar khilaf, kadar suatu permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Baik. Wallahu taala alam. Ini dulu kita ambil terkait dengan pembahasan ru'yah. Dan di sana ahlul bidah seperti Asy'ariyah, kemudian Jahmiyah dan yang lainnya mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat oleh kaum mukminin di surga. Mereka mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat kuat. Akan tapi dalil-dalil sangat tegas dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penggambaran yang sangat gamblang dalam sabda beliau, innakum satarawna rabbakum kama tarawna syamsa wal qamar ala tudaruna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat matahari dan bulan. Kalian tidak akan termadarati ketika melihat Allah. Dalam sebagian riwayat la tundamun, tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan permisalan bahwasanya kaum mukminin kelak melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah kelak di hari kiamat sebagaimana ketika di dunia ini melihat matahari dan bulan. Dalam artian yang diberi kesamaan di sini sama-sama melihat dengan jelas, bukan yang disamakan adalah antara Allah dengan matahari atau bulan. Ini pemahaman yang salah. Tashbih di sini tashbihu ru'yah bir ru'yah, bahwasanya sama-sama akan melihat dan penglihatan yang sangat jelas, tidak perlu berdesak-desakan. Seperti di dunia kita tidak perlu berdesak-desakan. Mau melihat matahari masa berdesak-desakan? Melihat rembulan tidak perlu berdesak-desakan. Nah, demikian pula kelak para makhluk akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dengan kedua mata mereka. Tidak perlu berdesak-desakan dan tidak termadarati.
Dan ini ungkapan yang sangat gamblang bahwasanya betul-betul ru'yah ini hak yang wajib kita imani. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.